Meskipun menurut pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dari kalangan madhab al-Zahiri, kalau beliau mengatakan bahwasanya sholat fardu ataupun puasa yang fardu ketika sudah selesai waktunya itu udah nggak bisa diqadha. Kenapa? Karena beda. Katakanlah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan dari sisi pahala dilipat gandakan sekian puluh ribu kali atau sekian kali bela dari sisi pahala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaid Sufiyah karya Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dan juga kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimat mu'minat al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kikih maki lah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Mabadu, kita sampai pada pembahasan bagaimana hukum sholat yang tertinggal, kan? Dimana pada pembahasan sebelumnya itu membahas tentang bahwa seseorang itu ketika meninggalkan sholat secara sengaja lantaran malas dan tidak tobat sampai misalnya dari sholat duhur sampai pada waktu maghrib dan dia tidak tobat, maka dia boleh dibunuh. Maka dia boleh dibunuh. Berarti mangi misalkan kayak sholat duhur hente, sholat asar hente, sanghek be sholat sanghek guys sampai datang waktu sholat maghrib. Disuruh tobat udah, dan beliaunya nggak mau tobat, alasannya males. Kalau seperti ini, versi kitab ini ya, versi kitab Fathul Mu'in boleh dibunuh itu. Oke, pertanyaan di akhir baik. Ya. Bisa poho. Nah, catat baik. Ini kan versi ijtihad dari sebagian ulama gitu ya. Ya karena secara kenyataannya nggak demikian. Karena memang hukum yang berlaku di Indonesia itu kan ada 3 hukum. Ada hukum agama, ada hukum adat, ada hukum negara. Nah 3 hal ini harus berkesinambungan. Nggak bisa lebih berat kepada yang satunya, nggak bisa. Kan? Apalagi soal membunuh. Itu kan. Apalagi ini adalah berdasarkan atas ijtihad yang belum menjadi kesepakatan para ulama, sehingga tidak boleh seseorang itu gampang untuk membunuh orang lain. Ini nyawa loh kaitannya loh. Ini nyawa seseorang. Nah sehingga harus berhati-hati. Ya, artinya ini hanya sekedar pengetahuan dan nggak harus dipraktekkan gitu kan. Ini soal nyawa bro, soal nyawa ini mah, ya kan? Soalnya apa? Karena yang namanya sholat itu adalah urusan hamba dengan Allah Ta'ala. Ya artinya sampai ada sholat jamaah itu, kenapa? Jamaah itu
para ulama itu hanya muncul dua hukum. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah sunnah muakkadah. Segitu jamaah ya, segitu sholat jamaah di masjid di kampung, itu nggak muncul fardu ain itu. Fardu ain nggak muncul hukum itu. Kenapa? Ya karena ketika sholat jamaah dijadikan sebagai hukum fardu ain, berat siapa yang kuat? Ya kan? Siapa yang kuat? Nggak kuat, nggak ada yang kuat. Sehingga sebagian golongan yang mewajibkan sholat jamaah dan menganggapnya sebagai fardu ain itu salah besar. Ya kan? Salah besar, sama. Nah itu berkaitan tentang hukum fikih ya kayak gini lah, hukum fikih namanya istimbat para ulama. Ya walhasil itulah ijtihad mereka ya. Terima kasih atas ijtihad mereka, tapi hal yang seperti tadi nggak harus diaplikasikan kan dalam kehidupan. Karena apa? Karena sholat itu adalah antara manusia dengan Allah Ta'ala. Toh yang sudah sholat sekalipun, menurut versi kemarin Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu ta'ala, di mana ketika seseorang itu hatinya khusyuk di dalam sholat, maka dia akan lupa segalanya. Sampai-sampai dia itu untuk membaca surat Al-Fatihah saja nggak mampu. Lantaran apa? Lantaran hatinya sudah connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana hukum dari sholatnya orang yang tukang sholat tetapi hatinya masih lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan sama aja, nggak ada artinya, ya kan? Meskipun secara hukum fikih itu hanya sebagai menggugurkan kewajiban saja. Karena lumayan baik lah. Oke, itu mengenai sedikit pembahasan kemarin. Dan kemudian ada misalnya seperti orang yang haid, orang yang nifas itu tidak wajib diqadha, atau orang yang kafir asli ketika dia masuk Islam itu juga tidak wajib diqadha. Tetapi ketika misalnya orang yang kafir asli ataupun orang yang haid kemudian dia melaksanakan atau mengqadha sholat ketika dia masih kafir, ya, atau ketika seorang perempuan itu ketika haid dan nifas dia mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika waktu haid dan nifas, maka di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, Imam Ar-Ramli misalnya, itu nggak sah sholatnya. Lantaran apa ya? Itu nggak ada kaitannya dengan kewajiban. Sehingga ngapain melakukan sholat itu? Sehingga meskipun dilaksanakan sekalipun, itu nggak sah sholatnya. Tapi Imam Suyuti mengatakan bahwa sholatnya sah. Gitu. Untuk urusan pahala itu urusan Allah Ta'ala. Nggak segitu baik. Lanjut. Kemudian wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila uzrin fayalzamuhul qada'u fawran. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah sholat yang ditinggalkan dengan udzur. Yang kedua, sholat yang ditinggalkan bukan karena udzur. Sengaja bela. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itu dia harus bercepat-cepat mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Nggak boleh ditunda-tunda, sama fauron, kudu cepet-cepet sama, ya kan? Makanya pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfah, beliau mengatakan wa yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Di mana seseorang yang sengaja meninggalkan sholat, kan tadi dia berkewajiban untuk mengqadha cepat-cepat, nggak boleh ditunda-tunda. Itu pun ya kan dengan dan istilahnya beban yang harus dilaksanakan itu adalah dia harus menasarufkan, menggunakan semua waktunya untuk mengqadha sholat selain sesuatu yang dia gunakan pada hal yang sangat-sangat urgent gitu. Dan di sisi lain haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya misalnya Taib itu selama setahun, ya, sengaja itu meninggalkan sholat, bahkan meninggalkan sholatnya itu lantaran mabok gitu, Pak. Jadi nyimeng gitunya.
gitulah. Atau nenggak gitu kan, homer. Ya walhasil entah apapun alasannya, selama setahun lah, gampang 10 tahun lah, selama setahun itu tidak pernah sholat, dihitung aja itu mah. Ya jelas kan, ketika Kang Iip ini tobat. Nah, menurut pandangan ini, dia harus cepet-cepet tuh. Jadi, waktu yang harus digunakan oleh Kang Iip itu, ya kan, waktu yang misalkan sekarang udah tobat nih. Jadi, dihitung tuh, selama setahun berarti tinggal dikali 360 berapa? 5 hari kali 5 waktu sholat kan maksudnya. Itu harus dilaksanakan secara cepat-cepat. Bahkan di waktu itu versinya Imam Ibnu Hajar itu nggak boleh sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya menurut pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dari kalangan madhab Adz-Dzahiri. Kalau beliau mengatakan bahwasanya sholat fardu ataupun puasa yang fardu ketika sudah selesai waktunya itu udah nggak bisa diqadha. Kenapa? Karena beda. Katakanlah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan dari sisi pahala dilipat gandakan sekian puluh ribu kali atau sekian kali bela dari sisi pahala ya. Ketika seseorang itu membatalkan puasanya di bulan Ramadan 1 hari aja, kemudian mengqadha puasa tersebut di hari lain, apakah sama kualitasnya? Mual bisa mual, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga seseorang yang meninggalkan sholat di waktunya, menurut versi tadi Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, itu apa? Itu tidak wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Berarti kalau contoh yang tadi, setahun udah nggak usah sholat, tapi ada tapi nih, Kang Iip harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholat sunnah, padahal masarwa baik. Meskipun nggak kodok ya, tapi harus memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholat sunnah apapun itu, cara baik. Itu adalah istilah ya pendapat ulama. Jadi kalau misalkan dengan kasus yang tadi, silahkan memilih yang mana. Mau menghitung selama setahun, ya kan, dihitung waktunya, ya kan, dihitung sholatnya berapa rakaat, berapa waktu sholat yang ditinggalkan. Kalau mau melaksanakan itu kemudian diganti atau mengqadhanya melaksanakan di waktu yang yang kita mampu untuk melaksanakannya. Kalau emang nggak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Tapi apa? Memperbanyak sholat sunnah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala menerima gitu kan. Imam Ibnu Hazm dari mazhab Adz-Dzahiri. Jadi beliau itu ulama di masanya siapa ya? Di abad keempat Hijriah teman. Di masanya Imam Haramain kurang lebih teman. Sebelum Imam Ghazali, sebelum. Itu masih Ibnu Hajar. Kalau yang tadi yang harus meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk mengqadha, nah itu Imam Ibnu Hajar itu mah. Di kitab Tuhfah. Kalau tadi yang versi mengqadha, nggak wajib qadha, tapi harus memperbanyak taubat dan memperbanyak salat sunnah, itu Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Nah, perbanyak salat sunnah, gentene sunnah. Ya walhasil begitulah. Nah, yang namanya fikih itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Basyaroni, itu hanya berada pada 2 timbangan. Yang pertama adalah apa tuh bahasanya? Mukhaffif, ulama yang meringankan atau pandangan yang meringankan. Yang satunya musyaddid, pendapat yang memberatkan. Nah terserah mau ngambil yang mana. Mau ngambil yang ringan silahkan, kalau bisa semuanya. Mengambil yang berat silahkan. Kalau bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, dan itu masuk pada kategori mengambil satu pendapat yang paling hati-hati. Nah, di antara pendapat-pendapat yang ada, sekiranya ibadah kita itu sah menurut semua ulama, gitu.
Dijamu berarti. Heeh. Ya, karena sunah kan waktunya bebas. Tapi kalau sholat fardu kan nggak bebas Oh. waktunya. Ya. Jadi kalau bisa di samping sholat fardu sunahnya itu Siap. dikerjakan. Nah. Yang bebas itu seperti sholat mutlak sunnah ya, sudah betul. mutlak. Oke. Lanjut, itu tadi gambaran yang pertama ya, dimana ketika seseorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan, bila udhrin tadi tanya. Terus yang kedua, gambaran dari seseorang yang meninggalkan sholat tapi dengan udhur. Dan itu meskipun cepet-cepet tapi hukumnya nggak wajib cepet-cepet. Kalau yang pertama tadi wajib cepet-cepet, kalau sekarang sunnah cepet-cepet. Ya kan? Contohnya seperti apa? Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur sare. Jadi misalkan Kang Iip saking capeknya gitu kan kerja di dapur, mulai dari subuh sampai jam berapa? Jam 10. Sementara malamnya itu belum istirahat, belum tidur. Akhirnya apa? Dari jam 10 tidur, terus bangun-bangun jam setengah 4. Otomatis zuhurnya tinggalan, kelewatan. Bagaimana hukumnya? Disunnahkan untuk cepat-cepat mengkodok sholat yang ditinggalkan. Kenapa? Alasannya karena itu sholatnya adalah atau sholatnya itu ditinggalkan karena ada alasan. Sare iya. Gitu. Sementara dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu an thalathin. Anin naimi hatta yastayqid. Kemudian wa anil sabi hatta yablugh. Kemudian yang ketiga apa tuh? Wa anil majnuni hatta yufiq. Itu. Catatan amal itu diangkat bagi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai bangun tidur, anak kecil sampai dewasa, kemudian orang yang gila sampai dia itu sadar. Nah, karena di sini masuknya kategori orang yang tidur dan tidurnya itu nggak sengaja, nah, maka dia termasuk orang yang memiliki udzur, memiliki alasan. Itunya. Wanisianan kadzalika, atau orang yang lupa. Tadi kan orang yang tidur atau orang yang lupa, itu sama hukumnya. Tapi tidurnya itu lam yata'adda bihi, tidurnya nggak disengaja. Jadi kalau sengaja misalnya subuh khususnya ya, udah tahu jam berapa, 4:30 itu subuh. Ini mah jam 4 mapan. Jam 4 mapan untuk tidur. Waktu ngaranna tamah masuk pada kategori orang yang pertama itu. Itu orang yang masuk dalam kategori orang yang meninggalkan sholat tapi tanpa uzur. Karena dia sengaja. Itu karena ada unsur kesengajaan, dan itu mengkodoknya secara cepat-cepat itu hukumnya wajib ya. Kalau sholat ketiduran kemudian tidak sholat, waktunya habis dan tidurnya itu tidak disengaja, tidak diniat-niat, maka mengkodoknya itu cepat-cepat tapi hukumnya sunnah cepat-cepatnya itu ya kan, qabla dhuhri. Oke. Wa yusannu tartibuhu ay al-faiti fayaqdi as-subha qabla dhuhri wa hakada. Kemudian ketika mengqadha dan salat yang ditinggalkan itu ada beberapa salat, lebih dari 1, 2 salat atau 3 salat itu disunahkan untuk tartib. Ya misalnya contoh tadi, ketika tidurnya itu jam 10 pagi. Bangun itu maghrib. Otomatis 2 sholat kan yang ketinggalan, zuhur, asar. Lalu yang sunnah bagaimana? Tartib. Berarti ketika mengqadha usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbal qadaan, mau tambah qadaan silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Lillahi ta'ala, Allahu akbar, zuhur. Setelah zuhur beres, asar. Atau mau dibalik juga enggak apa-apa, tapi enggak masuk pada kesunahan. Itu. Baik di subha qabla dhuhri wa hakadha, maka dia mengqadha salat subuh terlebih dahulu baru kemudian zuhur. Jadi mata ya dalilan kita enak teh ya. Kudu mawa iya. Terus selanjutnya wa taqdimuhu ala hadirah. Dan boleh dan disunahkan untuk mendahulukan sholat qadha
daripada sholat yang hadir saat ini. Misalnya gini, tadi ya, maghrib ketinggalan sholat duhur asar, bangun-bangun maghrib. Mana yang lebih didahulukan? Ya, mana yang lebih didahulukan antara sholat qadha duhur asar atau maghribnya? Nah, jadi tetap versi ini mendahulukan sholat qadha daripada sholat yang saat ini hadir, sholat yang saat ini maghrib maksudnya ya. Tapi dengan catatan la yakhafu fautaha, ya, la yakhafu fautaha, yang dia itu tidak khawatir maghrib untuk melaksanakan sholat maghrib itu sampai habis, enggak. Jadi tetap sholat duhur dulu, asar, kemudian baru maghrib, ya kan? Dan dia tidak khawatir waktunya habis. Dan ini berlaku bagi orang yang tidur, persis Bang Iib tadi ya. Infata biudrin teman ya. Wa in khasya fauta jama'atiha alal mu'tamad, meskipun dengan pelaksanaan sholat qadha tadi, ya kan, duhur asar, jamaah maghribnya ketinggalan, tetap yang didahulukan adalah sholat qadha. Sholat duhur asar tadi tetap yang didahulukan daripada maghribnya, dengan alal mu'tamad, dan ini menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Oke, terus habis waktu maghrib mepet. Oh, itu baru. Kalau maghrib mepet baru yang didahulukan sholat yang sekarang, sholat maghribnya dulu. Oke, wa muqabiluhu yaqul in khasya fautal jamaah la yusannu taqdim. Bal yusallil hadirah wujuban. Nah, menurut pendapat itu pendapat pertama tuh mah. Pendapat pertama harus mendahulukan apa? Qadha. Kalau menurut pendapat kedua enggak. Dia harus mendahulukan apa? Salat hadir. Apalagi bersama dengan jamaah. Kan? Apalagi bersama dengan jamaah itu lebih bagus. Tuh, terus Syekhul Islam nasihat. Oke, lanjut. Wa in fata bila udrin. Oke, mana tadi? La yakhafu fata in fata bi udrin. Wa in khasya fata jama'ati al mu'tamad. Wa in fata bila udrin, wa in fata bila udrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Itu tadi. Nah, kemudian ini sebaliknya. Ketika sholat duhur dan asar itu ketinggalannya itu karena tanpa ada alasan, maka itu secara mutlak fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Secara mutlak itu nggak ada apa namanya, nggak ada detailnya lagi. Tadi kan detail tuh, ya artinya ketika dia sengaja meninggalkan sholat duhur dan asar, maka dalam pelaksanaan qadanya itu harus secara mutlak mendahulukan sholat duhur asar baru maghrib, gitu. Tanpa ada tadi catatan yang lain. Kan kalau tadi selir ya Mas. Kalau tadi apa namanya? Kalau apa mendahulukan sholat qadha itu kan sunnah hukumnya. Nah, kalau sekarang wajib. Artinya ketika tadi di gambaran pertama lantaran tidur nggak disengaja, itu boleh sholat maghrib duluan lalu kemudian duhur asar qadha ya. Nah, kalau sekarang itu wajib duhur asar qadha duhur asar terlebih dahulu baru kemudian maghrib, itu ya. Fayajibu taqdimuhu 'alaiha titik. Nah, masalah lain, amma idza khafa fautal hadirah bi an yaqa'a ba'duha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhul bad'u biha. Nah, adapun ketika waktunya sudah mepet di pojok tuh, ketika waktu sholat maghribnya itu dia khawatirkan habis, ya kan? Jadi bangun-bangun misalkan jam berapa nih? Isya jam berapa Isya? 7? Berapa? 7:45? Setengah 8 kayaknya. Jadi bangun-bangun Kang Ip itu tidur dari jam 10, bangun-bangun itu jam 7:25. Sementara isaknya itu
7:30 pas. Kan ada waktu 5 menit tuh. Nah kalau digunakan untuk kodok zuhur asar, kodok zuhur beak, ya kan? Sehingga dalam keadaan seperti ini baru yang wajib dilaksanakan itu adalah sholat maghrib terlebih dahulu, baru nyusul kodok zuhur asar, ya. Selanjutnya mah. Baik, oke. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in fuqidat tartib li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Nah kemudian perbandingan, jadi misalkan sholat duhur itu ditinggalkan secara sengaja, ya, sholat asar itu tidak ditinggalkan secara sengaja lantaran ketiduran. Nah di sini yang wajib didahulukan yang mana? Ya kan? Yang wajib didahulukan itu adalah yang ketinggalan tetapi lantaran tidur. Baru kemudian sholat yang ditinggalkan lantaran sengaja. Baru setelah itu sholat hadir. Itu kan? Wajib taqdimu ma fata bi ghairi udri. Oh kebalik. Kebalik. Sholat duhur itu nggak sengaja. Sholat duhur sengaja ditinggalkan. Sholat asar nggak sengaja ditinggalkan. Kayak kebalik. Sholat duhur bila udrin ya. Sholat duhur nggak sengaja ditinggalkan. Bila udrin. Nah, sholat duhur sengaja ditinggalkan. Sholat kayak dibalik baik. Sholat duhur nggak sengaja ditinggalkan. Sholat asar sengaja ditinggalkan. Nah maka tartibnya itu adalah melaksanakan sholat yang ditinggalkan terlebih dahulu secara sengaja daripada sholat yang ditinggalkan karena ada alasan. Ya artinya kan sholat duhur tadi dengan alasan atau tidak sengaja bela. Sholat duhur ditinggalkan tidak sengaja, sholat asar ditinggalkan dengan sengaja, maka yang didahulukan adalah sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Berarti asar heula kakarak duhur gitu. Sih mah segitulah pendapat istihad mah. Padahal mah rek nu mana bae teu mangga bae. Enggak ada aturan baku aslinya mah. Aslinya mah enggak ada aturan baku. Gawe ya. Gawe ini. Nyari. Nah, jadi dia coba. Nggak ada dalilnya sih. Kemudian nonnya wa yusan tartibu taqdimuhu wa yajibu taqdimu mafata wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid bi udrin wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, mah enggak? Hop. Tapi dasar-dasarnya gimana tuh? Kamu sih daya. Kalau kamu suka sih. Pikir mah gitu lah. Oh, aya kaitannya jeung tadinya. Aduh, kenapa amat tuh nya. Oke, coba dilihat. ada ketiduran, ada gangguan sakit, ya ada stres, ya langkah. Tapi semua itu kalau itu yang stres itu. Oke, sekedar apa? Jadi apa ya? Itu kayak apa? Katakan binaul masalah gitu ya. Berdasarkan dari masalah bolehnya membunuh berarti harus ada konsekuensi. Berarti apakah dosanya dilebur atau enggak gitu kan? Ada tetap aja Kang I pada ada hisap-hisap kene.
Yang nanti kalau memang ya digunakan. jadi kemarin kan ada sedikit klasifikasi itu ya, ada sedikit detail tafsil lah, ada sedikit tafsil atau penjabaran yang lebih bahwasanya ketika seseorang itu mengingkari wajibnya sholat, maka jelas itu boleh dibunuh, ya kan? Dan itu sama sekali tidak ada diyah lah, tidak ada diyah atau tidak ada ganti rugi kepada keluarga korban atas pembunuhan tersebut. Nah, tapi kalau tidak ada kompromi. Nah, kemudian ketika dia sudah tobat lalu dibunuh, nah itu masuk nanti dalam hukum kisos. Ya, artinya orang yang membunuh itu wajib membayar diyat. Nah, tapi kembali lagi kepada beban atau dosa-dosa yang dilakukan terlebih dahulu. Lantaran dia sudah dibunuh, apakah diampuni oleh Allah Ta'ala atau tidak, itu ya gimana Allah Ta'ala, cuma itu bukan ranah manusia. Keterangannya ada nggak maksudnya yang tanggung jawab. Itu ya. Tetap itu mah kaitan Allah Ta'ala. Jadi terkadang gini tuh Kang Ip ya. Kerennya ahli fikih itu kayak gini. Jadi misalkan sholat ya, imamnya sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat fardu. Itu ahli fikih bisa menilai ini nggak ada pahala. Kan sok-sokan gitu kan. Urusan pahala itu urusan Allah Ta'ala kan. Kenapa ahli fikih mengatakan dia nggak dapat pahala lantaran imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu? Ya urusan Allah Ta'ala pahala. Ngapain ikut campur para ahli fikih gitu tuh Pak. Nah, hal yang seperti ini sering terjadi. Iya. Gitu. Hal ini sering terjadi di kalangan ahli fikih. Yang namanya pahala urusan gaib. Urusannya Allah Ta'ala. Mau ada pahala mau enggak ya urusan Allah Ta'ala. Dan ahli fikih sering kayak gitu. Nah, ini bukan menyudutkan ahli fikih, bukan. Dan ini kenyataannya ahli fikih seperti itu. Misalkan sholat, puasa ya. Puasa untuk misalkan puasa sunnah, puasa contohnya? Puasa Syawal. Itu kan sunnah tuh 6 hari itu 7 hari ya setelah Id. Digabung dengan apa? Dengan puasa qadha. Nggak boleh itu mah. Batal. Nggak ada pahalanya cenah. Atau dari mana? Ya gitu, sering hal yang seperti ini itu terjadi di kalangan ahli fikih, dan ini kalau lihat ikut campur dalam urusan Allah. Tapi kalau lihat begini, nah itu semua dimin sawar ya. Lillahi ta'ala, enggak ada kodok, enggak ada sunnah, lillahi ta'ala aja. Karena mau bayar kodok dia pengen sunnah, mau sunnah dia punya kodok, lillahi ta'ala gimana itu? Diserahkan aja. Nah itu sah-sah baik Pak. Enggak yang kasusnya itu itu yang dibahas itu tadi Pak, penggabungan di antara dua puasa, dua niat. Yang satu maniat qadha lantaran pernah meninggalkan di bulan Ramadan. Terus yang satunya itu puasa sunnah Syawal. Nah ini sebagian ahli fikih batal, nggak sah ini. Nggak sah. Sunnahnya nggak sah. Wajibnya apa? Komo. Sementara yang urusan ini nih, urusan siapa sih sebenarnya yang ngomong sah atau enggaknya gitu kan? Ada pahalanya atau enggak? Ya. Selesai. Urusan pahala urusan Allah Ta'ala gitu kan. Kayak tadi itu kan, antara imamnya sunnah, sholat sunnah, makmumnya wajib, sholat fardu. Nggak ada pahala, cina sama, cuman nggak ada pahala. Itu dari mana? Gitu. Sering terjadi kayak gitu Pak. Iya, orang melaksanakan badiah, Isya, atau ada orang masuk. Ikut di situ. Ikut lagi badiah Isya. Nah, sebagian ahli fikih ngomong nggak ada fadilah jamaah di situ, nggak ada pahalanya cina. Ya kan ikut campur urusan Allah Ta'ala kan, Pak ya. Ya ada yang lain ya, enggak? Nyaris orang kafir
berlaku di pondok udah jadi malam sudah masuk Islam lagi terus dia masuk Kristen Islam lagi gimana? Maksudnya Jadi kalau yang berbicara wajib apa enggak wajibnya qadha itu adalah ketika awal kali dia kafir masuk Islam. Jadi al-islamu yajibu ma qablahu. Tapi ketika dia sudah masuk Islam tapi kafir lagi, setelah itu masuk Islam lagi. Jadi masa dia keluar dari Islam itu wajib diqadha. masa murtad lah. Masa murtadnya itu wajib diqadha. Konon. Jadi misalkan masa murtad 5 tahun atau enggak 5 tahun wajib diqadha. Gitu. Dan itu udah lewat di awal itu mah. Bas. Di versi dulu jangan beta sunnah wajib buat keturun Atunya. Itu oke. Ya, yang gila kan bukan sengaja dia. Otaknya stres sampai 40 hari ya. Itu setelah dia sehat wajib qadha tuh. Itu ente Pak. Panedan. Kan itu gugur itu hukum taklif itu. Hilang. Makanya kalau yang apa mendem itu. Mabok. Nah, mabok, orang yang mabok. Mabok kan hilang akal, Bang. Iya. Tapi karena ada unsur kesengajaan, wajib qadha. Tapi kalau tebuku-buku ngedahar naon ujuk-ujuk mabok atut ente wajib qadha tama. Jamur sih. Eta. Oh pas sama tangkir buru. Tas ya, tas. Wallahu taala alam. Besoknya para hadirin pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya menyerobal. Amin. Nah, yang kedua semua wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Ahmad Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullah fi kitabih Fathul Mu'in ila an qala wa yubadiru man marra bi faitin ujuban in fata bila udrin. Wa yubadiru lan cepet-cepet sapa man wong marra kang lewat sapa man. Siapa itu? Banyak dari siapa tadi man akhrajaha itu ya, man akhrajal maktubata an waqtih itu dan seterusnya. Bifaitin kelawan salat kang kelewatan, wujuban kelawan wajib, infata lamun pot apa faid bila udrin kelawan tanpa udur. Fa yalzamuhu mangko wajib ing man apa al qada'u qada' fauron kelawan cepet-cepet. Qala ngucap sapa syekhuna guru kita Ahmad Ibnu Hajarin, Imam Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Wa yadharu lan pertelo apa annahu temnestuhne kelakuan niku yalzamuhu iku wajib ing man yalzamuhu wajib ing man apa sarfu jami'i zamanihi apa nasarfaken sekabe mangsane manil qada'i maring qada. Ma'ada saliyane barang saliyane barang yahtaju kang butuh sapa man li sarfihi maring nasarufaken fima ing dalem barang labudda kang ora kena lahu kedue man minhu saking wa nahu lan temnestuhune kelakuan niku yahrumu haram alaihi ing atase man marra apa atatawu apa salat sunnah. Intaha katok apa omongane Syekh Ibnu Hajar. Wa yubadiru lan cepet-cepet sapa man bihi kelawan faid nadban kelawan sunnah infata lamun pot apa faid ba'da bi udrin kelawan udzur kanaumin kaya dene turu lam yata'adda kang ora sengaja sapa man bihi kelawan naum wa nisyanin
Wanisyanin kanomin wanisyanin lan kaya dene lali kadzalika kaya mengkono-mengkono liman yata'adda bihi. Wa yusanulan den sunahaken apa tartibuhu apa tartipe faid ay tegese al faid kang lewat fayakdi mangko qada atau ngeganti sapa man as-subha ing salat subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur wa hakadza lan kaya mengkono-mengkono. Wa taqdimuhu lan dinginaken faid ala hadirin ing atase ala hadiratin ing atase salat kang hadir. La yakhafu kang ora wedi sapa man fautaha ing pote hadirah. In fata bi udrin lamun pot apa faid bi udrin kelawan udur. Wa in khasyalan lamun wedi sapa man fauta jamaatiha ing pote jamaah apa salat jamaah hadirah alal mu'tamadi ing atase wa in khasyalan senajan ya wedi sapa man fauta jamaatiha ing pote jamaah hadirah alal mu'tamadi ing atase kaul kang mu'tamad. Wa in fata lan lamun pot apa faid bila udrin kelawan tanpa udur fayajibu mongko wajib apa takdimuhu apa dinginaken faid alaiha ing atase hadirah. Amma anapun idza khafa nalikane wedi sapa man fautal hadirati ing pote salat kang hadir bi an yaqa kelawan yen tutumi apa ba'daha sebagian hadirah wa in qalalan senajan setitik apa ba'daha kharijal waqti ing dalam jabane waktu fayalzamuhu mongko nglazimi ing fayalzamuhu mongko nglazimi ing man apa albat ngawiti biha kelawan hadirah. Wa yajibulan wajib apa takdimu ma apa dinginaken barang fata kang pot apa ma bi ghairi nanti udrin kelawan tanpa udur alama ing atase barang fata kang pot apa ma bi udrin kelawan udur alasan. Wa in fukidalan lamun kelangan fukida dan ilangaken apa tartibu tartib li annahu kron temnustuni tartib iku sunnatun iku sunnah. Wal bidaru lan utawi cepet-cepet iku wajibun wajib wa yundabu lan den sunahkan apa takhirur rawatib apa ngakhiraken pira-pira wis bahasan di lain eta wa yundabu lan den sunahkan apa takhirur rawatib wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.